Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, atas nikmat panjang umur. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan sekaligus melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Dalam kesempatan ini khotib mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hari ini tidak terasa kita telah melalui 10 hari pertama di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Dalam hal ini hendaklah kita mulai bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Sudah baikkah ibadah kita di tahun yang lalu? Sudah sanggupkah kita menahan hawa nafsu? Sudah sanggupkah kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa? Jangan sampai kita salah kaprah dengan adanya diri kita di dunia ini yang masih berlomba-lomba mencari harta benda, terkadang menghalalkan segala cara, berlomba-lomba mencari jabatan dunia, dan terkadang harus menyingkirkan dengan menzolimi orang-orang yang dianggap penghalang. Terlepas dari orang yang disingkirkan tersebut adalah orang yang pernah berjasa, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, namun dorongan untuk berpuasa dan menuruti hawa nafsu membuat kita menutup mata dan melupakan semua kebaikan yang pernah ada. Kita tidak menyadari bahwa hakikat sebenarnya adanya kita di dunia ini bukanlah untuk menetap selama-lamanya, namun adanya kita di dunia ini hanya sebagai persinggahan dalam mengumpulkan amal kebaikan untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di akhirat. Dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, Allah memberikan ujian-ujian untuk mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang sempurna. Apabila kita berhasil melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dalam kehidupan dunia ini Allah memberikan bermacam-macam ujian. Yang pertama, Allah menguji manusia itu dengan rasa takut. Rasa takut gagal, takut miskin, takut tua, takut kehilangan, bahkan ada yang takut mati. Terlalu cinta dunia, hubbud dunia. Allah juga
menguji umat manusia dengan kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan, dengan kemiskinan. Dan kemiskinan ini kadang-kadang membuat manusia hilang keimanannya. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan dunia ini manusia sampai melupakan norma-norma agama, sampai melupakan dosa, hilang rasa malu. Bahkan ada yang terkadang-kadang menyalahkan Allah, mengatakan Allah tidak adil, merasa telah rajin beribadah namun tidak diberikan harta yang lebih. Sedangkan orang-orang yang jelas-jelas kafir diberikan kelebihan oleh Allah harta yang berlebih. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya pembagian kaya dan miskin sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua ketetapan yang diberikan, dan apa-apa yang terjadi di dunia ini adalah bentuk dari ujian-ujian. Allah memberikan ujian kepada manusia, salah satunya diuji dengan harta yang dimilikinya. Dan jika Allah diberikan kelebihan, bukan berarti Allah mencintai ia lebih dari makhluk lainnya. Tetapi Allah memberikan ujian itu adalah untuk dilalui dengan baik. Dan jangan lupa bahwa orang-orang yang diberikan kelebihan harta, orang-orang yang diberikan jabatan, orang-orang yang diberikan kekuasaan, hendaklah berhati-hati dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam As-Surah 27, "Walau basatallahu rizqi li'ibadihi labaghu fil ard, walaki yunazzul biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi khabirun basir." Allah itu tahu jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, terkadang mereka akan melampaui batas-batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukurannya. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaan hambanya, lagi Allah Maha melihat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan ujian yang terakhir Allah juga berikan kepada umat manusia, yaitu ujian harus kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan sahabat, kehilangan saudara, kehilangan anak, istri, bahkan orang tua. Namun andai kita mengimani dari apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'uni astajib lakum," bahwa semua manusia yang bernyawa akan mati. Artinya ujian ini pasti terjadi, terlepas tua muda, kaya miskin, pasti akan mengalami mati. Namun pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapinya? Dan apa yang harus kita lakukan apabila mengalami ujian harus kehilangan orang-orang yang kita cintai? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari ujian harus kehilangan orang-orang yang kita cintai ini, ada yang harus kita lakukan, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, pada saat kita meninggal kelak, wajibkan kepada mereka untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Minta maaflah kepada sahabat-sahabat kita, minta maaflah kepada sanak keluarga kita atas semua kesalahan selama kita hidup dunia. Kemudian ajarkan juga kepada anak-anak kita saat kita meninggal kelak, apabila selama hidup kita meninggalkan hutang piutang, maka selesaikanlah hutang piutang tersebut. Apabila tidak dapat diikhlaskan, maka keluarga wajib untuk menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Kemudian dipesankan pula kepada anak-anak kita, pada saat kita meninggal kelak, jangan pernah memutus silaturahmi. Silaturahmi kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, sanak famili kita. Karena silaturahmi merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai umat muslim. Ma'asyiral muslimin yang terakhir, saat kita meninggal, pesankan kepada anak-anak kita, jangan pernah lupa mendoakan kita. Doakan kita di setiap saat. Kirimkan Al-Fatihah untuk kita, karena itu yang kita butuhkan saat kita setelah meninggalkan dunia ini.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kelanjutan dari ujian-ujian yang disampaikan oleh Allah. Allah katakan, innallaha ma'as sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kabar gembira ini kepada umat, bahwa yang lulus ujian ini adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang pada saat ditimpa musibah senantiasa mengimani bahwa segala yang sesuatu dari Allah akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya sangat simpel sekali. Andai kita dapat berkomitmen dengan janji yang kita sampaikan kepada Allah, yang senantiasa kita baca di dalam sholat kita dalam 5 kali sehari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon ampun kepada Allah. Semoga senantiasa diampuni atas segala dosa dan perbuatan. Senantiasa diberikan keselamatan agar selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum yazkuruna wa yazkurunallaha al-azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un wa aqimis shalah.